Oke, kembali lagi di Sinematik Cinema Analitik. Kali ini kita mau bahas film dari Korea yang yang salah satu film korban Covid ya ini. Korban Covid. Iya, karena seharusnya dirilisnya tuh di bioskop ya. Di bioskop. Tapi karena mungkin keburu pengen Natalan ya, Iya, para cast-nya jadi terpaksa ditayangkan di Netflix dan dirilis tanggal 27 November ya. 7 November. Ya, judulnya The Call. The Call. Salah satu film versi remake ya ini. Oh, remake tuh ya? Remake. Oh. Remake dibuat ulang di versi apa ya? Koreanya ya. Korea. Karena dulu pernah dibikin versi Inggrisnya ya, judulnya sama, The Call, rilisnya The Call tahun juga? 2011 ya. Filmnya ini disutradari sama si Lee Chung siapa? Lee Chung Hyun. Lee Chung Hyun ya. Lee Chung Hyun ini udah sering menunjukkan karya-karyanya lewat film-film pendek dan festival film ya. Jadi Ya, berarti untuk film feature ini pertama debut ya? dan Wih, cukup ini ya. Karena The Call sendiri memang lumayan terkenal untuk sebuah Iya. film ya. Karena ada siapa di situ? Wih. Park Shin Hye. Ada Park Shin Hye. Ini udah kedua kalinya ya Park Shin Hye main di film thriller ya, setelah di awal tengah tahun lalu dia sempat main di Alive. Oh, Film oke. zombie yang Ya. mirip-mirip sama Train to Busan itu ya, tapi dengan tema yang sedikit lebih oke gitu. Maksudnya oke itu bukan oke itu kekinian gitu. Oke, anak muda dengan Oke, setelah anak muda. Oke, jadi filmnya sendiri diperankan sama Park Shin Hye yang Shin sempat Hye. main di series ya. Di series banyak Udah hafal ya di series ya. The Here, Memoirs of Albarn, sama di movie-movie kayak Miracle Miracle in Cell nomor 7. Number 7. Terus untuk pemeran yang satunya yang antagonis nih ada Jin Jong Seo. Jong Seo ya, agak susah ya untuk menghafal nama Korea ya. Jin karena- Jong Seo. Iya, Jong Seo. Jadi berperan sebagai Yong Suk ya. Yong Suk Ini juga debut buat dia. debut. Di sebagai antagonis ya. Sebenarnya dia pernah main di Burning di film Korea juga. Ya. Sebenarnya dia juga mungkin anak buahnya si sutradara ya, karena dia meraih banyak penghargaan di film-film pendek. Oh, Dan iya. festival-festival film ya. Oke, keren. Dari story ya, kalau dari story sebenarnya ceritanya cukup menarik ya, karena unsur thrillernya itu dibungkus sama sedikit sentuhan sci-fi ya. Sci-fi gitu kayak tema-tema apa ya, time traveler mengisahkan tentang si Soyun, si Park Shin Hye ini. Dia adalah seorang wanita dengan masa lalu gelap ya, karena ayahnya meninggal dan habis itu dia terpaksa harus pindah ke rumah. Juga digambarkan di dalam film itu dia kayak punya penyakit ya. Kayak punya penyakit apa gitu, tapi iya. itu bukan si Soyunnya. Itu apa ya? Ibunya Ibunya punya penyakit, jadi dia kayak punya kehidupan yang nggak bagus lah ini. Ya. Dia terpaksa harus pindah ke rumah yang peninggalan orang tuanya. Nah, dan si Soyun. Dan si Soyun ini dia tuh seakan-akan benci lah sama ibunya karena di kejadian lalunya itu pas ada kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal itu, dia lebih menyalahkan ibunya gitu. Jadi Tidak gitu. puas lah ya Tidak puas, dengan gitu. kehidupannya lah. Mm-mm. Terus si antagonis ini, si Yeon Suk ini, dia adalah seorang wanita ya. Yang digambarkan dengan penuh kesialan. Nah, Karena ibunya ini seorang Seorang dukun exorcism tuh. ya exorcism lah gitu. Mengusir hantu, dan dia akhirnya ibunya tuh melabeli dia tuh sebagai anak pembawa sial, terus dikurung di kamar. Intinya dua wanita ini inilah punya nasib yang sama-sama nggak bagus lah. Ya. Yang satu karena masa lalunya, yang satu karena ibunya menganggap dia anak pembawa sial gitu. Karena di rumah itu feng shui-nya nggak bagus. Nggak bagus, iya. Akhirnya dua wanita ini ditemukan oleh sebuah takdir yang cukup menarik ya sebenarnya. Menarik, Iya, karena terhubung lewat sebuah telepon. Dan telepon itu menghubungkan antara tahun 2019 dan dengan tahun 1999. 1999. Jadi mereka terhubung dalam lintas waktu 20 tahun 20 gitu. tahun. Jadi butterfly effect ya lebih tepatnya. Ya, sepertinya. Seperti butterfly effect gitu. Jadi mereka terhubung oleh timeline karena mereka sadar setelah satu kejadian, mereka sadar, akhirnya mereka memutuskan untuk merubah masa depan ya. Merubah masa depan ya. Masa depan dengan menyelamatkan si ayah si Soyun ini, si Park Shin Hye. Tapi ternyata setelah itu berubah ya seperti di film-film sci-fi lainnya ya, setelah percobaan pertama pasti akhirnya percobaan kedua itu berbuntut pada masalah. Nah, inti masalahnya itu yang bakal menjadi sajian utama dari The Call ya. Sebenarnya film kayak gini tuh emang udah nggak asing sebenarnya ya. Kalau kita merujuk pada film-film Hollywood dan beberapa film Korea juga kan ada yang seperti ini, yang memainkan timeline, terus
time travel segala macam traveler, kan banyak iya. kan gitu. Cuman di sini tuh ya mungkin karena debut ya mungkin lagi semangatnya jadi Debut ya. jadi bagus semua. Apalagi dia juga Iya, nggak bisa nggak punya kebebasan ya sang sutradara karena ini filmnya kan juga pernah ada patronnya gitu kan. Ya. Jadi mungkin dia nggak bisa terlalu bereksplorasi. Tapi menurutku sebagai film dengan genre thriller ya, Ya. di Lawet Thriller ya, di Netflix thriller ya, tapi adegan thrillernya tuh sangat-sangat minor ya, sangat-sangat minor dan malah sajian sci-fi-nya tuh banyak gitu, kayak perjalanan timeline-nya tuh banyak. Jadi sepanjang film tuh selain tegang ya, karena emang ini filmnya bergenre thriller, tapi ini kita lebih mikir ya, Iya. banyak mikir. Jadi konsekuensi apa yang akan terjadi saat si antagonis ini So Yun ini merubah masa lalunya, terus efeknya ke masa depan. Jadi kita hampir sepanjang film tuh berpikir tentang konsekuensi apa aja yang bakal terjadi gitu. Iya. Daripada tegang untuk apa ya, karena adegan bunuh-bunuhan khas thriller atau darah-darah yang di mana-mana itu. Jadi kalau menurutku porsi thrillernya di sini ya thriller kan kalau dalam artinya sendiri kan menegangkan ya. Menegangkan, iya. Ya. Baik Sebenarnya- baik psikis ataupun ini ya, Ya. fisik ya. Ya, sebenarnya kalau dari dari segi tensi filmnya gitu, ini dapat banget thrillernya. Oke, thrillernya dapat. Thrillernya dapat banget. Cuman ya mungkin thriller versi Mas Andi ya bunuh-bunuhan gitu Mas. Iya, bunuh-bunuhan. Yang berharap kayak kita lihat pembanding ya, seandainya film Korea yang menjadi ukuran tuh kayak Old Boy gitu. Oh iya. Old Boy, walaupun itu fakta secara itu, tapi itu bener-bener menyajikan adegan yang I know what you mean. Korea banget lah. Apalagi film-film thriller Korea kan terkenal dengan ini ya, dengan Out of the box. out of the box-annya gitu. Apa dengan Out of the box. Old Boy, terus ada Old Boy, terus ada banyak ya. Banyak sebenarnya film kayak gitu tuh ya nggak cuma ini doang ya Iya, sebenarnya. ini doang, tapi Cuman ya didramatisir sama penggiat-penggiat sosial media. Iya. Jadi wah filmnya bagus banget. iya. Atau mungkin karena pemerannya sendiri Iya, itu. nggak terlalu akrab dengan dunia yang seperti Yang seperti genre itu. seperti ini ya. Apalagi Park Shin Hye juga main genre thriller baru kali setelah Alive, mungkin ini yang kedua sih untuk tahun ini. Jadi Oh, gitu. mungkin belum terlalu. Jadi mungkin lebih fokus ke dramanya gitu. Oh, ya. Dramanya itu mungkin dibungkus lewat adegan-adegan itu. Adegan-adegan itu ya. Kalau dibilang pro kontra sebenarnya ya udah disebutin tadi ya. Di Hmm. awal juga lumayan itu ketimpangan antara thriller dan penjelasan ilmiah dari film ini terlalu. Gini, pro-nya dulu deh. Oh, pronya. Pro-nya dulu deh. Pronya jelas Park Shin Hye sama Park Shin Hye. Jo Jae-sung ya. Siapa? Iya sih, itu. Si antagonisnya. Iya, Itu benar-benar sukses memerankan dua karakter ini yang si Park Shin Hye yang emang udah biasa dengan peran-peran wanita teraniaya, menderita, tidak punya harta, tapi dikelilingi pria-pria kan. Akhirnya dia ini di sini apa namanya? Tidak dikelilingi pria. Iya. Dikelilingi oleh masa lalu tapi di sini Iya. ya. Jadi pastinya sukses lah. Seperti biasa lah, tidak pernah mengecewakan ya. Di film-film drama kayak Miracle Number Number 7, Seven. terus di The Here, Pinocchio yang series Pinocchio, tuh. ya. Ini cuk nggak bisa nggak usah didebat lah. Iya, nggak usah didebatin. Tapi yang bener-bener membuatku tertarik tuh justru sang antagonis ini kan. Oke. Karena dia tuh ini film kedua dia sebagai film kedua dan sekaligus film pertama sebagai karakter utama ya, antagonis utama. Dia tuh kayak sukses memberikan teror dan ancaman tuh sepanjang film. Setiap scene dia tuh bener-bener kayak pasti bakal ada sesuatu yang buruk tuh, merasa sesuatu. Apalagi ketawaannya selama film tuh bener-bener Iya sih, setuju aku. Bener-bener oke Setuju, gitu. setuju. Oke banget sih Iya. dia. Jadi antagonis yang agak mengancam. gini. Agak Iya. psycho. Agak psycho. Dia digambarkan tuh kayak psycho ya. Heeh. Ya Oke sih, oke. Joker gitu Iya, lah. kayak Joker gitu, tapi ya poin utama di film ini tuh dua karakter ini tuh nggak pernah ketemu konflik secara langsung tuh lebih bagusnya. Setiap konflik itu lewat telepon dan itu tuh kita pun bisa tegang gitu kan. Iya, iya. Kayak VCS kan tegang. Itu yang berhasil menurutku bener-bener nilai utama dari film ini tuh dua karakter ini tuh nggak pernah ketemu dalam satu scene tuh loh. Iya ya, kayak si siapa namanya Yeon Suk ini Iya. kelamnya dapet gitu Iya. ya. Apalagi setiap adegan dia itu pasti tonnya gelap tuh. Iya. Kamu ngerasa iya, kan? Iya. apa ton si grading warnanya Iya, itu gradingnya gelap. gelap gitu. Gelap banget, jadi kayak Entah karena itu emang menggambarkan si karakternya sendiri atau memang itu digambarkan di tahun 99. ya 20 tahun ya kan, belum ada listrik kan. Jadi 99 belum ada listrik. ya sama atau Thomas Alva Edison di timeline itu belum ada kan. Jadi menurutku
kekuatan utama film ini ada di dua karakter ini ya. Iya. Yang sukses memberikan menghantarkan cerita dan semua kekacauan yang ada ya. Jadi sang antagonis menceritakan kelam-kelamnya, si antagonisnya bagian ininya, bagian happy-happynya emang bener porsinya tuh pas ya. Pas ya. Si dua karakter itu tuh porsinya pas. Jadi si Parsi ini dengan kehidupan keluarga yang happy lengkap, dan sedih-sedihnya gitu kan. Sedih-sedihnya gitu. Dan si ini dengan kehidupan yang kelam, terpuruk, kelam, anak dukun kan. Anak dukun yang memang pengen mengacaukan Soyun. Sebenarnya dia bukan mengacaukan sih. Lebih tepatnya ini apa namanya? Ya maksudnya dia pengen mengacaukan si Soyun karena dia tahu di masa depan dia tidak baik-baik saja. Iya, dia tidak baik-baik saja. Gitu. Ini bener-bener apa ya? Sinematografi yang bener-bener segar ya. Dan segarnya apa Parsi ini? Wah, itu juga sih. Bening banget, Pak. Ya Allah. Wow. Terus gambarnya juga bagus gitu. Dan ini yang paling saya suka, CGI-nya juga. Ya apalagi waktu reality change itu ya. Transisi dari si Parsinya kehidupannya lagi terpuruk, terus masa lalu dirubah, efeknya masa depannya keren banget ya. Apalagi waktu adegan di terowongan itu. Iya, wah. Itu bener-bener kayak ya Avengers Endgame-nya ini ya, kali ya. Efeknya ya, dan ceritanya ya. Tapi emang efeknya emang bagus sih. Bagus, efeknya kayak, bagus. Walaupun cuma ngambil satu rumah, tapi rumah itu tuh kayak bisa di set bermacam-macam. Iya, gitu. Jadi mengolah kan lokasinya bisa kehitung pakai jari kali ya. Iya. Kebun stroberi, rumah. Kebun stroberinya juga hilang ya. Hilang. Sama warung. Sama kantor polisi gitu. Soalnya ada satu shoot yang benar-benar ini loh, apa? Nggak biasa gitu loh. Maksudnya apa itu? Pas si Parsi ini tidur, itu tuh kayak si kamera tuh gini nih. Pas dia bangun nih. Oh, begitu loh. Oke, aku ingat. Dan itu stabil sih. Maksudnya enak gitu loh, lihatnya selain vaksinnya juga kan. Vaksinnya sih itu, bukan kameranya sih. Kayaknya sih. Tapi kalau ya, aku sih itu sih adegan yang paling keren ya di film ini ya, reality change itu. Iya, itu keren sih. Selain keren juga sisinya keren tuh kayak si Parsi itu bingung. Dan itu bisa kayak panik-panik menikmati gitu kan. Penggambaran dunianya tuh benar-benar, dan pembawaan mereka juga dapat banget gitu. Iya, dapat. Ya. Pembawaan mereka jadi si Soyun ini. Sayangnya tuh semua kayak kesempurnaan tadi itu Parsinya dan pemeran itu nggak ditutup dengan ending yang sebenarnya bisa memberikan rasa puas gitu. Jadi endingnya tuh menurutku ya kayak mungkin karena kebanyakan genre-genre film dengan sci-fi itu emang apa ya, dibuat gantung atau gimana gitu kan. Ya. Tapi film itu justru menimbulkan sesuatu yang aneh gitu menurutku endingnya. Jadi karena nggak bisa di spoiler juga ya, takutnya nanti spoiler. Jadi endingnya tuh kayak ini tuh sebenarnya gimana gitu. Apakah gini atau gini gitu. Ini ya ada beberapa karakter yang nggak jelas di situ. Salah satunya itu yang pemilik toko dengan kaki luka itu sebenarnya siapa gitu kan. Oh iya, itu banyak karakter-karakter yang dimunculkan tapi kita nggak dikasih tahu karena konfliknya tuh emang sebenarnya berfokus di dua orang ini gitu kan, yang beda 20 tahun ini dan tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi kayaknya kayak kurang menjelaskan gitu. Ya, mungkin karena timeline-nya berubah kali. Iya, timeline-nya berubah dan jadi dia menghilang, tiba-tiba ngilang. Iya, jadi kayak muncul di timeline itu dengan menunjukkan bekas kakinya gitu, itu dibakar apa itu? Dibakar gitu kan. Terus tiba-tiba nggak jelas gitu kan. Di pertengahan film tuh udah hilang gitu. Iya. Untuk yang lain-lain sih kayaknya sebagai genre thriller ya cukup on point sih. On point dan biasa aja menurutku. Iya, biasa. Ya kayak kamu ya emang luar biasa secara acting tapi secara film ini kayak ya biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja, nggak bisa disebut sebuah film thriller yang mengancam gitu loh. Ya, betul. Mengancam atau mungkin malah mind blowing ya. Jadi ini kayak ya sebuah film dengan cerita bagus, acting bagus tapi ya biasa gitu. Iya, mungkin karena pas itu kita lagi ini kali ya, habis nonton film Mother. Habis film Mother ya. Terus habis dicabik-cabik gitu ya, kan. Udah, pikirannya gitu. ya udah gitu. Malah jadi semacam refreshing dari film Mother itu sendiri maksudnya gitu. Aku nggak pernah berekspektasi Park Shin Hye di sini tuh bakal menemukan peran yang lain gitu. Ternyata dia tetap dengan zona nyamannya sebagai ya karena mungkin mukanya ini mukanya protagonis sih. Iya sih. Kalau dari aku sih kontranya ceritanya dinamikanya tuh kurang dapat menurutku. Dinamika ceritanya tuh kayak banyak scene-scene yang ujuk-ujuk gitu. Ketika si Soyun ini bisa langsung klik dengan si Soyeon itu nggak di develop dengan lengkap
Ya, menurutku. benar. Menurutku nggak Di awal film ya? Iya, di awal film. Ya. Kayak cuma melalui sebuah rekaman YouTube dari tahun 2019 ditransfer ke tahun 1999 gitu. Ya, jadi kayak tiba-tiba mereka udah jadi sahabat dekat aja. iya, dan saling percaya ya. Saling percaya gitu. Itu maksudnya dinamikanya kurang sebenarnya kan nggak ngerusak film juga, nggak ngerusak filmnya juga, dan yang diangkat sebenarnya kan bukan itu. Nah, tapi menurutku perlu ada development yang lebih mendalam dikit gitu. Oke. Ke dalam hubungan si Soyeon dan si Yongsuk ini gitu. tapi secara logika masih masuk logika masuk logika film, iya. film ya. Cuman developmentnya aja yang kurang. Emang sih mungkin karena sebenarnya emang itu sebenarnya disampaikannya terlalu cepat ya, karena Iya. cuma digambarkan dua wanita dengan nasib yang sama, saling membutuhkan, ternyata punya peluang buat merubah keadaan ya. Ya, Tiba-tiba langsung masuk cerita iya. gitu. Masuk rumah, Masuk ada rumah, telepon, ngangkat. angkat udah. Jadi teman baik. Opening, konflik masuk udah. Udah, jadi ya maksudnya nggak ada konsep yang mendevelop hubungan antara dua orang itu dengan jelas gitu. Maksudnya gitu nih. Nggak ada kayak bersenang-senang dengan timeline dulu ya. Heeh. Langsung bum Ya, ya. mungkin Gitu. ya durasi mungkin ya studio. Iya, udah 2 jam ya 2 jam. durasinya ya. Maksud ditambah 2 jam setengah jadinya end game gitu. Nah, ini kan kita udah bahas pro kontra nih. Kita bahas endingnya gimana nih? Endingnya. Ya. Kan kamu nggak begitu suka tuh. Iya. Ya kalau dari aku sih sebenarnya film ini terselamatkan karena peran yang begitu hidup dari dua karakter ini ya, si Park Shin Hye sama Ju Jong So ya. Aku Ju Jong So. maaf ya kalau salah ya. Iya, maaf kalau salah ya. Ini benar-benar menghidupkan film ini dan menghidupkan konflik, lebih fokus ke konflik ininya, butterfly effect dan perjalanan waktu. Jadi ya untuk sebuah film ya jadi biasa-biasa aja, apalagi ditutup dengan ending yang kurang memberikan konklusi gitu. Atau mungkin rumah produksinya punya niatan buat bikin sequel gitu kan. Ya mudah-mudahan aja sih. Ya mudah-mudahan ada sequelnya, atau mungkin ya nggak tahu ya, karena emang kita dibikin bingung gitu. Kalau film jadi kan biasanya kan memang punya alternate ending ya, tapi ini kan nggak dijelaskan gitu. Ya. Karena tiba-tiba muncul di tengah-tengah film yang belum selesai gitu kan. Kalau Marvel kan punya budaya di mid credit atau di end credit gitu, tiba-tiba ada ending lain, tapi ini kan tiba-tiba loh kayak gitu. Jika film ini mau ada sequelnya gitu, itu aku acungi jempol film ini. Cuman kalau konfliknya bertahan di situ doang, ini endingnya agak ini aja, agak kok gini sih gitu. Iya. Maksudnya kan menonton film kayak begini itu kan ada protagonis dan antagonis. Itu kan mereka pasti yang mau menangkan si protagonis tuh. Belum tentu. Iya, maksudnya biasa kan gitu. Nah, ini yang menurutku di film ini yang menang adalah si antagonisnya. Karena dia berhasil membalikan timeline lagi dengan Iya. Sebenarnya kayak gitu, tapi yang jadi aneh tuh karena kayak endingnya tuh kayak nggak konsisten gitu loh. Seandainya yang dibawa itu temanya butterfly effect, ya butterfly effect aja gitu. Oh, gitu. Tapi di ending tiba-tiba dia membawa konsep multiverse gitu yang hampir bikin bingung sebenarnya. Multiverse-nya di mana tuh? Ending ini. Ini spoiler ya. Jadi kalau mau ini skip aja. Jadi di ending tuh kayak ada adegan yang film udah selesai nih. Tiba-tiba di adegan waktu si Soyoung tahun 2019 ini udah tua, ditelepon sama si Soyeon 99. Iya 99. Dan dia bilang jangan sampai teleponnya hilang. Padahal di timeline film yang Butterfly Effect itu, yang dengan konsep Butterfly Effect itu, teleponnya udah diambil waktu polisinya datang itu sama ibunya si Soyun itu. Jadi kayak menurutku tuh kayak aneh gitu kan. Teleponnya udah diambil ya. Ya tiba-tiba dia di ending mid credit itu dia bilang gitu, apapun yang terjadi jangan serahkan teleponmu gitu. Dan tiba-tiba ibunya hilang di dalam perjalanan itu. Ya mungkin itu si Yongsuk itu kayaknya berhasil membunuh ibunya deh kayaknya. Iya, tapi nggak dijelaskan kenapa saat dia jatuh tuh bisa hidup gitu. Itu dari balkon itu. Siapa tahu ini mah. Ya kalau fans teori kan bisa aja banyak ya, tapi karena tidak ada kejelasan jadi bikin film ini tuh kayak ketidakkonsistenan itu merusak film ini menurutku. Ya, jadi kalau menurutku sih si Yongsuk itu sebenarnya belum mati. Cuman dia pingsan, jadi dianggap hilang gitu pas ngelawan si ibunya Soyun. Ya kalau temanya bareng berarti bukan butterfly effect, Pak. Berarti multiverse. Temanya bareng itu. Oke. Iya kan? Ketidakkonsisten itu yang membuat film ini tuh kacau secara ending. Ya mungkin gitu. mau mengcombine Iya, terus nanti ketemu ini Doctor Strange gitu nanti karena kan dia punya benteng terakhir ya di Cina kan dekat sama.
Oke, itu sedikit keluhan dan ini sih, tapi ya. Sebenarnya aku sama Andi juga banyak debat habis nonton film ini juga. Oke, jadi buat kesimpulan sih film ini sukses ya. Sukses. Secara marketing sukses ya. Bener, karena menempatkan Park Shin Hye yang udah biasa main di series-series tuh muncul di film dengan genre yang berbeda gitu kan. Jadi kasarannya tuh bisa menarik penggemar anak-anak muda yang sering nongkrong di Netflix sama Iflix ini mendengar drama Korea tuh buat nonton film bergenre thriller gitu loh. Jadi tapi secara film ya bakal jadi film dengan genre thriller yang biasa aja gitu. Walaupun cerita dikemas dengan bagus, dengan tema yang permis yang menarik, bisa berhubungan lewat telepon jarak jauh, tapi ya biasa-biasa aja, apalagi ditutup dengan ending yang bikin bingung ya. Ini multiverse sama butterfly effect gitu kan. Emang sebenarnya sebelumnya aku mau nanya nih, multiverse sama butterfly effect emang nggak bisa digabung? Nggak bisa. Kalau multiverse itu setiap kemungkinan yang terjadi, kayak misalnya hari ini ya, kamu nawarin aku pilihan, hari ini makan bakso apa soto. Saat aku milih soto, multiverse bakso itu muncul. Multiverse enak itu muncul gitu. Kalau butterfly effect itu, misalnya hari ini, ya udah, misalnya hari ini aku ngambil minuman ya, terus besok aku telepon diriku di masa lalu, besok jangan ambil minuman. Nah, itu berubah realitinya. Realitinya berubah gitu. Kita insight buat teman-teman yang mengerti ya. Itu dari aku ya, nggak tahu nanti kalau di komen dihujat. Iya. Sok tahu nih Stephen Hawking KW gitu. Ya, kalau dari aku sendiri film ini bagus sih, bagus. Ya, bagus. Bagus filmnya. Ceritanya menarik, sci-fi-nya dapat, CGI-nya bagus gitu. Sempurna CGI-nya. Bisa dibilang sempurna lah. Karena apa ya? Nggak tahu sih, aku nonton Endgame itu CGI-nya nggak senikmat ini gitu pas nonton ini gitu. Tapi enak gitu. Justice League yang ini kan. Justice League yang lama. Ampas sih. Jadi ya filmnya keren sih menurutku. Ya ditambah dengan sentuhan sci-fi yang permis yang menarik gitu kan, dan butterfly effect dan multiverse digabung jadi satu mungkin di situ. Mungkin nanti kan The Call Multiverse of Madness gitu. Nah, itu mungkin di The Call kedua jadi multiverse bukan butterfly effect. Wah, nggak tahu lah pokoknya. Ini bener-bener apa ya? Secara alur cerita ini gini sih. Sukses membangun ketegangan lah ya. Jadi pelan. Thrillernya bener-bener thriller untuk ini, bukan untuk visual. Ya, walaupun ada beberapa ada. Dikit dibandingkan film-film thriller lain, tapi ya sukses lah sebagai film, tapi ya jadi film yang biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang wah banget. Iya, nggak wah banget. Oke, langsung ke skor aja nih. Berapa? 6,9 lah. 6,9? Ya, untuk acting Park Shin Hye dan Ju Jong Soo ya. Wih. Yang benar-benar menghibur dan mungkin bakal ini ya, kalau si pemeran antagonis sih bakal jadi langganan buat peran-peran kayak gini sih, karena dia bakal benar-benar sukses bawa peran psycho lintas zaman. Benar-benar mantap. Ya, kalau aku sih nilai film ini ya 7,8. Soalnya menurutku nilai yang paling gede itu di sinematografinya. Aku suka banget. Sama CGI-nya. Itu paling gede. Ya, untuk faktor-faktor yang lain ya mungkin kurang lebih aku sama kayak si Andi. Jadi film ini kan memang ya di deskripsinya si Netflix sendiri kan thriller ya. Tapi ya adegan thriller secara actionnya masih kurang gitu. Mungkin referensi filmku kan terlalu over gitu. Iya, ini emang pas nonton The Call gitu kayak ini ternyata cuma film science gitu kan. Dengan bumbu thriller. Tapi ya menurutku ya cocok lah buat orang-orang yang baru memulai thriller buat nonton film ini, karena nggak terlalu over kayak film-film lain gitu. Yang nggak ini kan cuma menyiksa batin aja. Oke, mungkin itu untuk review The Call ya, salah satu line up film di akhir tahun ini. Masih ada Wonder Woman dan film-film Indonesia kayak Melancholia dan mungkin ini ya KKN Desa Penari ya mungkin. Iya. MD tertunda berapa bulan ya, karena diumumin dari awal tahun ya. Semoga MD Picture bisa berbaik hati lah, karena sudah mendapatkan wadah yang tepat ya untuk memasarkan film-filmnya di Hotstar itu. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah nonton konten, terima kasih banyak. Silakan jangan lupa subscribe
komen, like, dan share ke teman-teman kalian dan share ke bapak kalian. Sakarepmu. Kok nesu. Oke, terima kasih teman-teman. Akhir kata, gak ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Dadah. Setelah aku madang, aku tidak bisa berpikir lagi.